para ulama kintoh ampun telah mengajarkan ajaran Islam dak para pemimpin Nahdlatul Ulama semangkin ten kula sarang panjenengan trema kintoh. Tiba-tiba kemudian Arab Saudi kintoh berpindah haluan madhab cepon reng-oreng dadi Wahabi. Mungkin Pak Bapak panjenengan Pak kalau pakai celana kemudian kecepit resleting sakit napa punten Pak? Minta jawab sampean. Panapa makom ihsan kintoh adalah makom tasawuf. Orang yang akan mengikuti jenjang di dalam makom tasawuf kintoh sebut kelaban thariqah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir banyak, tapi saya jawab salam sekoni. Saya doakan yang menjawab salam saya berikutnya semoga rezekinya lancar semua. Semoga keturunannya dijadikan putra-putri yang soleh-solehah. Dan semoga dimudahkan perjalanan haji dan umrohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Hadratal kurama wal fudala yang sangat saya muliakan, para habaib, para alim, para ulama, wabil khusus Sayyidi wa Maulaya Al-Habib Abdul Qadir bin Habib Muhammad Al-Jufri. Beliau alhamdulillah untuk pertama kali berkenan hadir ke Pontianak. Yang sangat saya muliakan Kiai Mursaha dan para pengasuh di Pondok Ribat Anak Sabandiah, seluruh keluarga baik dari alumni Kiai Latifi, Kiai Darwis, Kiai Yahya, Kiai Qasim, dan para kiai yang lain baik di Madura, di Malang, di Pontianak. Bapak Ibu semua sekalian aki yang semoga panjenengan oleh Allah dikaruniakan sehat walafiat dan panjang umur. Alhamdulillah kinto petengan tadi mati lampu tadi. Tapi alhamdulillah pada bisa hadir. Marhaban Habib kinto Pontianak. Alhamdulillah kesokan hadir, kesokan Rabu. Saya mau tanya, panjenengan oning pengarang kitab Mukhtasar Jiddan. Oning napa punten? Peser Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, sengarang Mukhtasar Jiddan. Panjenengan oning pengarang kitab I'anatut Talibin. Peser Syekh Abu Bakar Dimyati Syato. Para kiai Sidogiri kintoh ada yang keturunan pengarang kitab I'anatut Talibin kintoh. Para ulama kintoh adalah sadah syafi'iyah, para pemimpin madhab syafi'i di negeri Mekah, yang kemudian para ulama neng Indonesia akati hadratus Syekh Hasim Asy'ari, akati Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan kintoh menerima ilmu dari para ulama sebada neng Mekah. Allahumma salli ala Muhammad. Iya ulang na boleh tadi. Para kiai pendiri NU, kinto kan para pendiri NU kinto. Ki Hasim Asy'ari, Ki Wahab Hasbullah,
Syekhona Khalil Bangkalan menerima ajaran Islam kintoh dari para ulama sebada nang Mekah, di antara nah dari pengarang kitab I'anatul Talibin, dari pengarang kitab Hawashi Asy-Syarwani. Mun Hawashi Asy-Syarwani kinto semua berat. Polana hasyiyana kitab Tuhfah. Syekh Asy-Syarwani kinto agaduan potrah asmana Syekh Mahmud Asy-Syarwani. Maka mah bede Pontianak. Gula-gula yang tak sempat, insya Allah laku. Para ulama kinto ampun telah mengajarkan ajaran Islam dak para pemimpin Nahdlatul Ulama, semakin ten kula sarang panjenengan terima kinto. Tiba-tiba kemudian Arab Saudi kinto berpindah haluan madhab, cepon reng-oreng dadi Wahabi. Pas kemudian dirusak kinto, makam-makam dihancurkan, peninggalan-peninggalan Rasulullah petada, makam-makam sahabat makin ampun tak eko oningin. Begitu Mekah kinto ampun berpindah haluan, sareng ajunan epon Allah Islam ahli sunnah wal jamaah khusus madhab Syafi'i kinto pas eyaleda Indonesia kelaban perantara para ulama seampun mendirikan Nahdlatul Ulama. Allahumma sholli ala Muhammad. Nika ngerten apa punten panjenengan, Pak? Ngerten apa punten, Bu? Pak Bapak mi banyak aunggu ana apa nih Pak? Aunggu ngerten apa kayak ngantok, Pak? Kenapa, Pak? Nah, biten kule pareng na bukte, sekinto bukte na. Dimin kerajaan Arab Saudi kinto mengharuskan makam kinto dirobohkan. Mangkana mun panjenengan Rabu dak Medina, makam bake, makam para sahabat kinto ampun rata mangkin. Dimin makam sahabat kinto bedekuban. Akati makam para sultan, akati makam ke Fathul Bari. Mun panjenengan kejaba sama seperti makamnya para aulia, para wali 9. Kinto dihancurkan dengan alasan menurut mereka kuburan-kuburan kinto berpotensi menjadi tempat kesyirikan karena mereka menganggap orang yang bertabarruk kemakan para wali kinto yang gep nyembedak makam kinto, naudzubillah. Ketika mereka kinto ampun berhasil merobohkan banyak makam, kare situng makam engki kak dintoh makam epon ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tetap saat itu memiliki rencana mengeluarkan Kubbatul Khadra dari dalam masjid. Makam Rasulullah ingin dikeluarkan dari Masjid Nabawi. Tidak boleh menurut mereka di tengah-tengah masjid ada kuburan, tidak boleh. Maka kubah hijau kinto teroe pegeger. Saat itu kemudian berangkat seorang kiai dari Indonesia, peserah ke Wahab Hasbullah. Ke Wahab Hasbullah berangkat ke Mekah, Pak. Begitu ke Wahab Hasbullah kinto Rabu dak Mekah, beliau berusaha bertemu dengan Raja bin Saud. Panapa yang disampaikan Kiai Wahab Hasbullah dah benar ke Wahab? Raja, kalau panjenengan merobohkan makam Rasulullah, kalau panjenengan mengeluarkan makam Nabi dari Masjid Nabawi, seluruh umat Islam di dunia akan keberatan dan menolak kalau makam ini kemudian dikeluarkan. Alhamdulillah, berkat dari perjuangan para kiai NU ke Wahab Hasbullah ngantos mangken makam Rasulullah kinto tetap berada di tengah-tengah Masjid Nabawi. Allahumma sholli ala Muhammad. Toman Rabu ke Madinah napa punten, Pak? Saya doakan yang hadir semoga bisa ziarah ke makam Rasulullah. Semua yang datang semoga juga bisa melakukan haji dan umroh.
dan doakan yang berangkat dulu adalah saya. Amin Allahumma. Saja tak ikhlas nih kami nomor telung sampean. Sekali lagi, tak langkong semua dredeg pola beda Habib pola tak langkong Habib. Tak kau itu kan ini mun klero Pak. Aduh dapat kan game magi burin ni Pak. Sekalian lagi, sekapina umat Islam sedunia, mungkin hari ini mereka bisa berziarah ke makam Rasulullah, pesair saat juang, ke Wahab Hasbullah, pesair ke Wahab Kintoh, pendiri NU. Teti sampian, mun baci ke NU, cak baci ke NU, no, Pak, klero sampian Pak. Kenapa? Panjenengan bisa nikmat ziarah dak makam Rasulullah, kinto kiai NU sajuang Pak. Tetimun keng tak seneng nang NU kinto beda kiai tung kiai dua tak seneng, cak becik ke NU na Pak. Kenapa? Esena para kiai NU kinto Pak penerus perjuangan epon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pon selestari nekak dintoh ada 3 yang dipertahankan oleh para kiai kintoh dalam perjuangan meneruskan. Kenapa? Pertama, keimanan Pak. Keimanan kintoh dalam mazhab ahli sunnah engki kak dintoh mazhab Imam Asy'ari. Nah, pemadhab Imam Asy'ari kaya mazhab Imam Asy'ari kintoh Pak akidah du polo kisah Pak. Bu ibu ki apal napa punten bu akidah du polo bu. Pak bapak apal napa punten akidah du polo. Allah wujud kidam bakok kisah. Ki apal napa punten. Ngereng reng sareng. Allah wujud kidam bakok mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu wahdaniyah kudrah iradah sama basar kalam qadiran aliman hayyan sami'an basiran. Boleh saja. Allah wujud kidam baqa qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrah iradah sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran. Panjenengan cak ngangkep aja syair nak kanak kenik punten nih Pak. Lakar penikelam mbak diajarkan neng langkar neng masjid, tapi kinto akidah yang dipertahankan oleh para ulama, para kiai, saampun mayoritas neng tunya kinto mengikuti mazhab Imam Asy'ari Pak. Mungkin kinto badah akidah anyar yang ingin menggeser dari akidah Asy'ari, tapi alhamdulillah sarang ajunan epon Allah akidah Asy'ari kinto tetap dipertahankan mayoritas bahkan di negeri Indonesia kak dintu. Nomor 2. Nika alhamdulillah beda kipas tak pakai maba. Mun kipas bawa maba keluh takok sarong Pak. Ayang goyang sarong Pak. Tapi punten aman gitu. Anabah gelak lah sarea pecet pun. Jadi mun pecet kinto bareng gera dadi lemes pun.
Tak usah kebatir makin. Depakan ki magi ubur ni ke Pak. Nomor 2 engki Kak Dintoh yang diminta oleh Kiai Wahab Hasbullah, tolong diberi kebebasan di negeri Mekah ini, umat Islam tetap mempertahankan ajaran 4 mazhab. Mazhab Imam Hanafi, apal napa punten? Situng mazhab Imam Hanafi, nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor 4 Imam Hambali. Badalam bak nomor 5 tengcak tero nika pesera Imam Samudra dan nika cak tero nika ki mangtera sepora sareng ngajunanipun Allah king sekalian ki ten kur cokop sareng panjenengan 4 imam kinto. Alhamdulillah mayoritas neng alam dunya kinto Pak ngereng 4 mazhab kinto, dan yang paling banyak adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i. Mangken kula atanya panjenengan ki atahlilan napa punten Pak? Ibu-ibu kita jawab, kita tanya kila jawab kada sampean Bu. Tanya kina boleh Bu atahlil napa punten Bu? Pak, bacaan yang panjenengan baca Yasin, tahlil, tasbih de alam kubur de Pak napa punten Pak? Nyampe apa ndak? Peteges. Yang panjenengan hadiahkan ke alam kubur nyampe atau tidak? Micek kompak atau manoleh kereman sampean. Teman oleh kereman napa punten? Saya doakan yang hadir semoga sehat walafiat, panjang umur semua. Amin sebentar sekitar abi ini nih. Termasuk Ustadz Ghani ini kah? Nika amin kan rem-ngerem gitu buru nika. Sekinto. Ana pebaan kinto mi atahlilan. Madinah kinto Pak, bede makam sahabat, asmana sahabat kinto Sa'ad bin Mu'ad. Ketika beliau meninggal, di dekat makamnya Sa'ad bin Mu'ad, Rasulullah atahlil Pak. Ada dalam riwayat Imam Ahmad itu. Selestarena sahabat kinto ekobur, di dekat makam kinto Rasulullah kinto maos tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dabuna sahabat Jabir fahas sabbahna tawilan. Kami bertasbih bersama dengan Nabi sangat lama. Nabi kinto Pak, mun di dekat makam maca tasbih abid Pak. Dalam riwayat yang lain di dekat makam kinto Nabi juga mau tahlil Pak. Tak ring nang Pontianak nih ke Pak mana tahlil bitabit pas kente Pak. Wili jangkui boleh pinter roh. Apa? Tahlil ke abitan nih. Panjenengan Pak, mun zaman Nabi Pak, abid tahlil kinto Pak. Dan kula atanya dak para santri semonduk neng Yaman sekinto. Para habaib, para sadah Yaman kinto mana tahlil abid makam kinto Pak. Tak renge kinto saos tahlil kinto kat singkat. Telo polo telo dadi 13. Kabeh kat singkat kinto. Selestarena kinto Nabi tanya aki Pak. Ya Rasulullah, lima sabbahta thumma kabbarta. Nabi, kenapa panjenengan di dekat makamnya Sa'ad bin Mu'ad ini panjenengan membaca tasbih, membaca takbir? Dalam riwayat Imam Al-Hannad, anapa ajunan Nabi maos tahlil? Nabi ajawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi salih qabruh. Ki puru kinto, makam ini mengalami penyempitan. Tanahnya bergerak. Ketika kemudian sebelum tubuhnya Sa'ad bin Mu'ad kintoh terjepit, Nabi maos tasbih, Nabi maos tahlil, lalu kemudian kubur ini dilebarkan sehingga kemudian Sa'ad bin Mu'ad kintoh selamat dari daghatil qabri, selamat dari siksaan alam kubur. Allahumma sholli ala Muhammad. Teti para kiai mengajarkan tahlilan sopaja bengesepo, sopaja keluarga, sopaja tetangga, teman-teman baabaan. Seampun wafat kinto sopaja tidak mendapatkan siksa kubur. Keleno
nang hadis riwayat Imam Ahmad kinto sekso kubur kinto diantaranya lempeng tanah kinto bergerak Pak. Mun pas adempet remek Pak baabaan kinto Pak. Bu, saya tanya ke ibu-ibu, jangankan sekujur tubuh kita terjepit oleh dua lempeng tanah Bu. Tanah pancenengan kecepit pintu sakit apa ndak Bu? Sakit Pak. Mungkin Pak Bapak panjenengan Pak kalau pakai celana kemudian kecepit resleting sakit napa punten Pak? Minta jawab sampean Pak. Keng pas benyak sak gelak nih. Mun kecepit resleting sakit. Setelah tak sakit apa? Ya selain resleting Pak. Ini kesepaham kalau searah jedok nih Pak. Hikal torot. Kan jago banyak sekitar abi ini nih Kak. Ibu di pada kosim nih Kak ya ada Ustaz Goni. Ustaz Khairon. Araji nyaman dah punten Ustaz. Ustaz Khairon kinto aslin kesayang nih sepo nih Pak. Kok sayang nih sepo nih Kak. Poyo kompoyo yok piyong tanya aki cuma lekadungan di bekal kapi Pak. Ibu urung saya kemantua Ustaz Khairon nih. Aslinya kemantu bi sepo gitu Pak. Motorok Ustaz Khairon nih kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ustaz Goni ki motorok ki ya Pak nyari aki Pak. Mun selastari tahu saya nyari aki Pak. Sekitar Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekalian kinto Pak. Kintoh bagian ajaran dari madhab yang dibela dan dipertahankan oleh ahli sunnah wal jamaah. Terakhir, engki kak dintoh yang ketiga berupa makom ihsan. Panapa makom ihsan kintoh adalah makom tasawuf. Orang yang akan mengikuti jenjang di dalam makom tasawuf kintoh sebut kelaban torikoh. Menabi pancenengan toman ngaos kitab Ihya karya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali kintoh memiliki beberapa tahapan di dalam maqamatit tasawuf. Mulai paling maba kintoh adalah kelaban taubat. Mangkan biasanya beabaan mun ngering torikoh nak sabandiyah pakon salat taubat dini. Selastarin kintoh kemudian mulazamah zikir sampai kemudian pada puncak yang paling tinggi engki kak dintoh makrifat billah. Kintoh keleno mun sampai beda orang tak kesokan dak tasawuf, tak kesokan dak tarikoh ni kekelenan beni NU ni Pak. Keng selama beda para kiai, para ustad ngamalaki tarikoh mesti NU kintoh Pak. Mesti NU. Engki cukan badah dari beberapa organisasi lain kinto mengamalkan torikoh, mungkin kinto pemimpin tertingginya Maulana Habib Lutfi Pekalongan. Beliau kinto apal satu aja torikoh. Mungkin torikoh yang disahkan oleh Habib Lutfi kinto beda 45 torikoh Pak. Tapi wa aksaruhum mayoritas kinto alhamdulillah naksabandiyah. Alhamdulillah pondok-pondok Emalang, Ematura ben para kiai yang menyebarkan di Pontianak kinto naksabandiyah. Kinto yang dipertahankan, yang dibela oleh para kiai di NU kinto telok kinto. Akidah 4 madhab tasawuf. Telok kinto Pak. Insyaallah yang kemudian menghantarkan dak ridhon Allah sehingga dan kula sarang panjenengan ku aku nang akhirat pada selamat sedaja. Amin Allahumma amin. Ben alhamdulillah dan kula toman nyabis dak kedarwis abqahullah bisalamah wal afiyah beliau kinto sepoh pun mbak abtina. Kedarwis acerita de abtina. Jong lamba saajuang nang Pontianak ke Fathul Bari. Leres ke Fathul Bari. Lastarin kak dintoh de pun kedarwis engkau ngibem ban kakek. Apa tekiyah ya? Teti para santri kinto seteja
kenging tabarruk kelaban perjuangannya pun Syekhona ke Fathul Bari. Ke Fathul Bari setajana dari atas-atas epon yang kesemuanya alhamdulillah dari Syekhona Khalil. Pesaira Syekhona Khalil kintoh semakon berdirinya Nahdlatul Ulama. Tetiba abaan kintoh nyampung kapi. Baabaan kintoh apangki dalam situng sanat ilmu, engki kak dintoh akidah, syariah di dalam 4 madhab, juga di dalam amaliyah tasawuf atau betorikoh, sesekalian naki sebagian epon ampon abtina jelasaki. Karena kinto ampon sore bentak langkong di antara kelenon biasanya sampai pukul senapa ya. Karena kinto ampon lah sekoni aki lagi dan sekaligus tanda-tandanya ampun bedah. Nah petandanya sokoku le keringkingan pak. Mula keringkingan ni ke berarti ampun lah habit ni ke pak. Jadi dekik kintoh mungkin berdebu tabuan dari Sidi wa Maulaya Habib Abdul Qadir. Karena bagaimanapun beliau kintoh putra dari seorang Habib ampun masyhur dimin sahibul karamah wa khariqul adah. Dan kemukira benar beliau kenging keberkahan dari ajunan epon Allah seiyat raki datan kula sarang panjenengan seteja. Sekali lagi mumpung belum keringking semuanya pak, mumpung kita keringkingan kepi pak, abdinanya oncokop sekadintoh deki dua atau bacaan bihubbi dari Habib Taufik atau kiai selain cokop sekadintoh pematur abdinah intinya ngereng ten kula sarang panjenengan noroan kiai sebadah kak dinto beda kemur saha beda kiai selain kinto pak tekeni kinto pak apa kiai kinto dimin neku kiai sebelum mengereng kiai lum sebelum sampai de ajunan epon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.